Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya. Mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat umur dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini, ya, online maupun offline. Yang semoga dengannya bisa menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil akhir. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang benar. Tapi umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi untuk menyampaikan materi sirah dan juga materi akidah di setiap hari Kamis siang ini. Yang targetnya adalah umat sekalian nanti bisa meneruskan penyampaian ataupun penjelasan poin-poin pembahasan kita ini secara sederhana nantinya pada anak-anak didiknya di RT tentunya. Jadi saya mohon mungkin disiapkan catatannya agar mudah nanti untuk kita mengerjakan kembali apa yang telah kita dapatkan di sini. Karena setiap pekannya insya Allah kita akan mulai dengan sedikit tanya jawab ya untuk sekedar mengerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, "Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun." Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Qayyid suyudan bil hibali wal hibah. Ikatlah buruan dengan tali yang kuat. Dan besar harapan kami memang umat yang ada di sini nantinya bisa menjadi ustaz penggerak dakwah sunnah di Bali di depan. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, bisa tolong dikirimkan mungkin semua nama-nama akhwat yang bergabung di hari Kamis kita ini. Siapa nakibnya? Mana Ustaz? Mbak Din ini ya, Mbak Din ini. Mungkin ada nomor WA Mbak Din, kalau ada di WA aja nama-namanya, biar saya nggak harus salin lagi, kalau ditulis nanti saya harus salin lagi ke handphone. Tapi umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apa urgensi dari mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa keistimewaan dari kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada yang bisa kasih jawaban terlebih dahulu mungkin. Ada yang terlintas kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mau jawab? Dan kita akan menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Yang pertama, karena catatan perjalanan hidup Rasulullah SAW merupakan catatan sejarah yang paling valid yang pernah ada, paling valid dan lengkap yang pernah ada di antara sekian banyak sejarah para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara semua biografi para tokoh-tokoh dunia. Karena perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sampai kepada kita melalui berbagai metode ilmiah yang paling valid dan juga terpercaya. Metode-metode tersebut jamaah sekalian tidak meninggalkan celah keraguan sedikit pun, baik peristiwa nyata dan mukjizat-mukjizat luar biasa sekalipun. Jadi kisah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW ini tidak sama dengan kisah-kisah perjalanan hidup para nabi-nabi terdahulu. Biografi Musa alaihissalam misalnya yang banyak tersebar di internet,
yang telah tercampur dengan kebohongan-kebohongan dan juga penyimpangan-penyimpangan sejarah. Yang lebih banyak kisahnya dinukil dari kitab Taurat dan kisah-kisah Israiliyat. Begitu juga kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam misalnya yang banyak dinukil dari Injil. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Injil maupun Taurat sudah nggak murni lagi, melainkan ada campur tangan manusia di dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalilan. Wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun." Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Bahkan banyak kritikus Barat yang meragukan kisah-kisah yang ada di dalam Taurat maupun Injil sekarang ini. Bahkan mereka menetapkan bahwa sebagian kisah-kisah tersebut tidak ditulis pada zaman Nabi Musa ataupun Isa alaihissalam, tidak ketika mereka masih hidup, tidak pula dalam waktu dekat setelah wafatnya. Maksudnya waktu wafatnya Nabi Isa dalam akidah mereka tertentu. Sedangkan kita mengimani bahwasanya Isa alaihissalam belum wafat, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah Musa dan Isa bahkan ditulis jauh setelah zaman mereka. Dan tidak diketahui siapa bahkan yang menulisnya. Maka hendaknya kita kaum muslimin tidak membenarkan kisah-kisah tersebut, kecuali kisah dan apa-apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sahih. Apalagi dongeng-dongeng profet tentang Buddha Gautama, Krishna, siapa lagi, Aristoteles, Plato, Napoleon, dan yang semisalnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa urgensi kita mempelajari sirah Rasulullah SAW? Apa keistimewaan dari kisah beliau SAW? Umat sekalian, karena kehidupan Rasulullah SAW sangat jelas dalam setiap fasenya, sejak masa perkawinan kedua orang tua beliau, Abdullah dan Aminah, hingga wafatnya Rasulullah SAW. Kita mendapati banyak hal positif semenjak kelahiran beliau, masa kanak-kanak beliau, masa remaja, pekerjaannya, sebelum kenabiannya, perjalanannya keluar Mekah, sampai kemudian diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengetahui gambaran lebih detail dan lengkap dari tahun ke tahun dalam kehidupan beliau, yang membuat kemudian kisah perjalanan hidup beliau terang benderang baik bagaikan mentari di siang hari. Dan ini diakui oleh para kritikus Barat. Berbeda dengan kisah Musa maupun Isa alaihissalam, tidak diketahui bagaimana masa kanak-kanak mereka, remajanya, kehidupan detail mereka sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi sedikit sekali yang kita ketahui tentang hal tersebut. Coba bandingkan dengan kisah Rasulullah SAW. Kita mengetahui bagaimana cara makan beliau, berdiri beliau, duduknya, jalannya, cara berpakaiannya, bersikap, berucap, interaksi dengan keluarganya, ibadahnya, sholatnya, pergaulannya dengan para sahabatnya. Bahkan kita tahu jumlah uban yang ada di kepala Nabi dan jenggot Nabi SAW tidak lebih dari 20 helai, subhanallah. Ya. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah lelaki yang berwajah sangat tampan. Kulitnya putih bersih, sedikit kecoklatan, tidak terlalu putih, tidak juga terlalu coklat. Wajah beliau teduh seperti bulan purnama. Postur beliau sedang, tidak tinggi, tidak pula pendek, tapi lebih condong kepada tinggi. Kemudian gambaran fisik Nabi SAW, bahu beliau tidak, rambutnya ikal dan lebat sampai ke kupingnya, jenggotnya bulat besar sampai di dada beliau. Kemudian dada beliau berbulu dan bentuknya melancip tipis ke perut bagaikan tombak, ya. Tipis melancip ke bagian perut beliau seperti tombak. Perut beliau juga bagaikan gunungan kertas, masya Allah.
Kalau bahasa kita udah six pack gitu, six pack per beliau. Beliau adalah laki-laki yang kuat, telapak tangan beliau besar, sudut mata beliau lebar, mulutnya besar, tulang-tulang panjangnya besar, kepala beliau besar, daging di tubuh beliau itu sedikit. Ketika beliau berjalan, jalannya cepat, tubuhnya tegak bagaikan turun dari tempat yang tinggi ketika beliau berjalan. Insya Allah. Dan ini semua kita dapatkan informasinya begitu detailnya. Begitu detail. Inilah biografi lengkap Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, biografi Rasulullah SAW benar-benar mengisahkan perjalanan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah kenabian, tanpa harus keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya. Semua aspek humanis dari manusia ada pada kisah beliau. Kisah-kisah beliau tidak dibumbui dengan dongeng-dongeng ataupun penisbatan sifat-sifat ketuhanan pada diri beliau. Bisa kita bandingkan dengan kisah Isa alaihissalam ataupun kisah Buddha misalnya yang mendapat gelar Tuhan dari para pengikutnya, sehingga mereka tidak bisa dijadikan role model, contoh dan teladan bagi manusia dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Tapi Nabi SAW senantiasa menjadi contoh dan teladan sempurna bagi manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan pada kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, alasan kita mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah karena kecintaan kita kepada beliau SAW. Yang kecintaan ini, bukan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan bagian dari akidah dan keimanan kita. Karena beliau adalah manusia yang paling mulia, yang harus dan wajib kita cintai melebihi kecintaan kita kepada istri ataupun suami kita dan juga anak-anak kita. Bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan juga kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita umat sekali, ibu kita hanyalah mengeluarkan kita dari perut dunia. Sedangkan beliau alaihissalatu wassalam telah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Telah mengeluarkan kita dari kesengsaraan neraka abadi, adab neraka abadi yang kekal abadi, kepada jalan indah menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang dalam prosesnya jemaah sekalian, Nabi dan Rasul yang mulia ini telah dipukul, diusir, patah giginya, diusir oleh para penduduk Taif dan beliau tidak tahu hendak kemana. Istrinya dituduh, rumah tangganya dituduh penyair, dituduh orang gila, dituduh tukang sihir. Tubuh beliau yang mulia dilempari batu hingga kemudian darah bercucuran dari kaki beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada kita jemaah sekalian, mengajarkan Islam kecuali dengan keletihan dan tertumpahnya darah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang sebuah malam yang paling sulit bagimu." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, telah berlalu kepadaku sebuah malam yang mana para penduduk Taif mengusirku dan aku tidak tahu dan kenal." 18 kabilah di Mekah, 18. Tidak ada satupun yang berpihak kepada Nabi alaihissalam. Mereka mengusir. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Semoga aku mendapati kabilah di Taif dan orang-orang yang bersama mereka yang mau berpihak kepadaku dan membantuku untuk menyebarkan agama." Tapi ternyata beliau dikejutkan dengan kejadian yang lebih dahsyat dari perlakuan orang-orang Quraisy. Para penduduk Taif, mereka mengeluarkan anak-anak mereka ke jalan
budak-budak mereka dan juga orang-orang jahil di antara mereka untuk melempari, memukuli, menghina dan mengejek-ejek beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkata Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, "Wallahi wada'tu sadri wa yadaya wa ra'si 'alaika." Demi Allah, aku meletakkan punggungku dan tangan serta kepalaku sebagai tameng pelindung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga kemudian darah bercucuran dan kaki beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat gunung, "Ya Muhammad, dan fi masyid. In syi'ta an adbi darahimul akshabain." Wahai Muhammad, terserah engkau. Jika engkau mau, aku bisa menimpakan al-akshabain kepada mereka. Dua gunung besar yang ada di kanan kiri Masjidil Haram. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dalam keadaan darah bercucuran dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. La bal arju an yukhrijallahu min asbabihim man yaqulu la ilaha illallah. Tidak, namun aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela disiksa hanya untuk menyampaikan Islam kepada kita. Ma min nabiyyin min qabl illa da'a Allah wastajaba Allah. Tidak ada seorang pun nabi sebelum aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia memiliki satu buah doa yang mustajab, yang dia berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Kapan Nabi itu berdoa? Ketika kaumnya menyiksanya. Maka Nabi itu pun kemudian mendoakan kebinasaan bagi mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa an tahtabi ad-da'wati syafa'atan li ummati fil akhir." Kecuali aku, kata Nabi, aku mengakhirkan doaku sebagai syafaat bagi umatku nanti di akhir. Sedemikian cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan yang sedemikian rupa, darah masih bercucuran dari tubuh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengira bahwasanya Allah telah murka kepadanya. Karena Khadijah baru saja wafat. Disusul Abu Thalib paman beliau. Kemudian beliau pergi ke beberapa kabilah di Mekah. Namun kemudian beliau diusir. Pergi ke Taif juga diusir. Maka beliau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah murka kepadanya. Maka beliau mengangkat kedua telapak tangannya yang mulia. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Wahai Rabbku, kepada Engkau lah aku mengadukan kelemahan. Wa qillati hilati, dan sedikitnya upayaku. Wa buani 'alan nasi ya arhamar rahimin, serta hinanya diriku di hadapan manusia, wahai Zat yang pengasih lagi maafnya. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustad'afin. Engkau adalah Rabbku dan Rabbnya orang-orang yang lemah. Ila man takilun, kepada siapa aku serahkan diriku. Ila ba'idin yatajahhamun, kepada musuh yang menyerangku di Taif. Aw ila adubin malakul amr, ataukah kepada kerabat di Mekah yang kau berikan kepadanya urusan. Ya Rabb, ya Rabb, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Wahai Rabbku, tidak ada keberatan bagiku. Tidak ada keberatan bagiku asalkan engkau tidak murka kepadaku. Walakin afiyataka hiya awsa'u, melainkan maafmu lebih luas bagiku. A'udzu min nuri wajhik alladzi asrafat bihi dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi kegelapan. Wasallallahu alaihi amru dunya wal akhirah. Sehingga baiklah urusan dunia dan juga urusan akhirat. Maka beliau terus bersikup, menangis, berdoa, bermunajat kepada Allah. Umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian lembutnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa besar kecintaan beliau kepada kita. Bahkan 9 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengunjungi kuburan para syuhada Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna insyaallah bikum lahir. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian penghuni kuburan kaum muslimin. Sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul dan bertemu dengan kalian.
Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana." Sungguh aku akan sangat gembira sekiranya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat kemudian mengatakan, bukankah kami ini adalah saudara-saudara ya Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladziina lam yaqtuba. Kalau kalian ini adalah sahabat-sahabat, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum ada sekarang. Siapakah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian? Adalah kita semua saudara. Beliau sudah merindukan kita bahkan jauh sebelum kita ada. Umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari Kamis, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demam panas beliau sedemikian hebat sampai kemudian beliau harus diguyur dengan air sebanyak 7 tirbah untuk meredakan panas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun kemudian dipandu keluar kamar menemui para sahabatnya yang sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Dalam keadaan tubuh beliau diikat agar beliau tidak terjatuh. Setelah beliau didudukkan di atas mimbar, memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Inna Allah la khaira 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'inda Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih antara dunia dan apa yang ada pada sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami siap menembus engkau dengan ayah-ayah kami dan juga ibu-ibu kami. Mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat kemudian tersadar bahwasanya hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diri beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar menangis terseduh. Menyaksikan tangis Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ya Abu Bakar, la tabki. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepada dengan hartanya dan pertemanannya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, teman yang paling akrab, maka tentu aku telah memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Namun yang ada di antara kami adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang. Pemawaddatu la yabqayna fil masjid babu illa bab Abu Bakar. Sesungguhnya semua pintu-pintu kebaikan telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan wasiat beliau. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid, tempat untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Fala tattakhidul qubur masajid. Maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat, wahai manusia, sesungguhnya manusia akan semakin bertambah banyak, namun Ansar akan semakin berkurang dan sedikit. Sehingga para Ansar ini di tengah manusia ibarat garam di dalam makanan. Faman waliya minkum syai'an, maka barang siapa di antara kalian yang diberi amanah untuk mengurusi sesuatu sebagai seorang pemimpin, yadurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin, yang sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat bagi sebagian kaum, namun bisa mendatangkan manfaat bagi sebagian kaum yang lain. Fal yaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musyrikin. Maka hendaklah dia menerima masukan dari orang-orang yang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk. Setelah menyampaikan wasiat ini, beliau alaihi salatu wasallam kemudian turun dari mimbar, dipapah kembali ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itulah wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di atas mimbarnya di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Cuma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semakin parah. 3 hari menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Uhsinul dhanna billah, uhsinul dhanna billah." Berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Berbaik sangkalah kalian kepada Allah. Sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertambah parah dan berat. Beliau mengambil kain untuk menutupi wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika sakitnya sedikit berkurang, beliau sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain itu dari wajah. Dalam kondisi menahan sakit yang sangat dahsyat ini, beliau tidak lupa mengingatkan kita umatnya agar tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, menurut pendapat mayoritas para ulama, saat para sahabat sedang bersiap menunaikan salat subuh, diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba membuka kain penutup yang menutupi jendela kamar Aisyah radhiyallahu anha dari Masjid Nabawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke para sahabat yang sedang berbaris rapi menunaikan salat subuh. Wajah beliau terlihat berseri-seri lalu beliau tersenyum. Hampir-hampir saja kaum muslimin ini sedang melaksanakan sholat tersebut terpengaruh dalam sholat mereka dengan senyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lihat. Merasakan ini maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mundur ke belakang karena menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar mereka menyempurnakan sholat mereka. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali menutup tabir atau kain tabir penutup rumah tersebut. Para sahabat ini sudah menyangka bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai sembuh dari sakitnya. Tapi ternyata sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah. Sampai-sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan beberapa kali di pagi itu karena dahsyatnya sakit yang beliau terima. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakaratul maut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan wasiat beliau dengan terbaik seraya menahan sakit. As-salah, as-salah, wattaqullaha fima malakat aymanukum. Perhatikan salat-salat kalian, perhatikanlah salat-salat kalian, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan bulan-bulan. Ketika itu kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berada di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian bersandar di tubuh Aisyah, mengangkat kedua tangan beliau yang mulia, seraya terus memanjatkan doa Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah masukkanlah ke surga. Ya Allah masukkanlah ke surga. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus memanjatkan doa itu sampai kemudian ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut dan tangan beliau yang mulia pun kemudian mulai lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah riwayat yang sahih. Adapun riwayat ummati itu adalah riwayat yang lemah. Maka ketahuilah saudaraku, sesungguhnya tidak ada musibah yang lebih besar dan lebih berat yang pernah menimpa kepada umat ini kecuali wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka jika Anda sedang ditimpa musibah, ingatlah akan musibah ini, wafatnya kekasih kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Anda sedang bersedih karena merasa kehilangan orang yang Anda cintai di atas muka bumi, maka ingatlah akan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena tidak ada kehilangan yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan rasa sedih akibat ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tidak kematian kekasih kita, tidak kematian kedua orang tua kita, tidak kematian siapapun di dunia ini, bahkan kematian semua orang. Maka dengan mengingat ini beban kesedihan kita akan sedikit berkurang. Dan jika Anda ditimpa penyakit dan Anda hampir putus asa, maka ingatlah bahwasanya Rasulullah SAW juga sakit keras. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, merintih karena hebatnya sakit yang beliau derita. Pahala beliau dilipat gandakan begitu juga dengan rasa sakit beliau. Umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang meninggal dunia itu memiliki warisan. Namun para nabi tidaklah mewariskan. Harta yang mereka tinggalkan ketika mereka meninggal dunia menjadi sedekah, bukan harta yang diwariskan. Dan ketika wafat, Nabi SAW meninggalkan warisan yang begitu agung, yang semestinya semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkannya, yaitu dengan mendukung dan menyokong pondok-pondok pesantren, mahat-mahat, dan majlis-majlis yang mengajarkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu yang merupakan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi, "Wa innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam warithu dinaran wala dirhaman warasatul. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Namun mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihafdzil wafir. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang paling. Dan umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit sebagai pembukaan untuk pembahasan sirah kita ke depannya, insyaallah setiap hari Kamis, dan juga pembahasan akidah nanti insyaallah. Saya juga masih belum tahu bagaimana teknis pelaksanaannya, apakah mau dihabiskan dulu satu kitab sirah baru kemudian masuk ke bab akidah, atau mungkin diselang-seling. Mungkin nanti kita akan mendiskusikannya lebih lanjut. Dan mungkin ini saja untuk hari ini. Kita juga akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di kolom chat atau yang offline, mungkin bisa menulis pertanyaannya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhwat yang mau bertanya silakan. Ya, Ustadz, sepertinya tidak ada yang bertanya. Jazakallah khairan atas waktunya, Ustadz. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ada bertanya. Oh iya, Ustadz. Tadi kita sudah menjelaskan kurang lebih gambaran tentang fisik Rasulullah SAW. Ya. Tadi kita juga menyebutkan jumlah uban Nabi SAW. Berapa jumlah uban Nabi SAW? Silahkan
bisa menjawab. Ada yang lihat? Tehlina. Tidak lebih dari 20 helai, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu Santi. Tidak lebih dari 20 helai. Di beberapa riwayat dijelaskan ada 14 helai, ya, ada yang mengatakan 19 helai, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Intinya tidak lebih dari 20. Satu pertanyaan lagi ya, biar kita refresh. Tadi kita sudah menyebutkan mengapa kita harus mempelajari sirah Rasulullah SAW. Kita tadi menyebutkan kurang lebih sekitar 4 alasan kenapa kita mempelajari sirah Rasulullah SAW, ataupun apa keistimewaan daripada kisah perjalanan hidup beliau. Saya minta satu aja disebutkan. Coba siapa ini? Mbak Saras. Ada Mbak Saras? Langsung aja dijawab langsung aja. Satu alasan saja. Keistimewaan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau siapa yang bisa menyebutkan? Yang tahu dia apa aja ini. Mungkin harus disebut namanya. Mbak Fida ada? Ya Ustaz, Iya, betul. catatan sejarah yang paling valid di antara semua perjalanan Nabi dan tokoh-tokoh dunia. Masya Allah. Ya, itu ya. Hasan deh. Barakallah. Ya. Pekan depan, insya Allah kita akan mulai pembahasan surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dengan beberapa pertanyaan seputar yang telah kita jelaskan tadi. Disiapkan dari catatannya supaya nanti mudah kita membaca. Agar tidak cuma lewat aja kajian-kajian seperti ini, tapi harapannya supaya umat semua bisa menyampaikan lagi. Enggak lewat-lewat aja kajian, tapi sekedar mendengar, kemudian nggak pernah dicatat dan juga nggak bisa menyampaikan kembali. Dan itu harapan kita. Umat sekalian di sini nih harapannya adalah untuk menjadi para ustadzah nanti di sini yang akan menyampaikan kembali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para sahabat kita. Jadi penggerak-penggerak nanti, penggerak-penggerak dakwah sunnah di Bali, insya Allah. Semoga bisa dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kita akhiri gimana, Mbak Din? Ya Ustaz. Ya, kita akhiri kalau begitu ya. Ya Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Oh iya.